Terkadang kalau saya betul-betul beribadah kepada Tuhan apa segala macam, saya sudah serahkan segala kehidupanku, kok gimana ya Bang Elia? Cobaan bertubi-tubi terus, gimana itu Bang Elia? Saya pikir saya seolah Tuhan tidak sayang sama saya begitu. Jadi kalau Bapak katakan, mengapa saya semakin dekat dengan Tuhan, kemudian saya semakin banyak mendapatkan pencobaan? Ya, karena Tuhan itu ingin menyadarkan Anda, kamu semakin dekat dengan Tuhan dengan iman yang murni atau iman yang palsu. Kalau kamu mau tahu bahwa imanmu itu murni atau tidak, maka itu perlu diuji melalui apa? Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan sendiri mengizinkan pencobaan dalam hidup kita, artinya Dia sendiri tahu bahwa kita mampu melewatinya. Malam. Malam Pak, mau tanya apa Pak? Iya malam. Bang Elia, saya kan ini apa namanya, jarang sekali di daratan begitu. Saya pun jarang sekali ke gereja. Jadi cara untuk beribadah itu kalau misalkan kita lagi di ini, Bang Elia, saya pelaut Bang Elia. Iya, mungkin kurang lebih sudah hampir setahunan lah saya tidak pergi ke gereja begitu. Beda rasanya memang Bang Elia kalau jarang pergi ke gereja. Cara mengatasinya atau cara beribadahnya gimana itu Bang Elia? Jadi kita harus bedakan ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Yang terpenting di dalam Roma 12 itu persembahan. Ibadah kita yang sejati itu adalah hidup kita. Jadi kalau Bapak sedang di dalam perjalanan laut, kemudian tidak ada gereja di sana, Bapak boleh beribadah kepada Tuhan melalui hidup Anda di sana. Jadi jaga hidupmu selama di dalam pekerjaan itu. Ya, takut akan firman Tuhan, takut akan perintah-perintah Tuhan. Jadi nggak mesti yang, bukan berarti kita itu nggak perlu ke gereja, bukan. Jadi kalau tidak ada gereja di sana, muliakanlah Allah dengan perbuatan-perbuatanmu. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, pikirkan itu, ya, dan lakukan bagianmu yang bisa kamu lakukan di sana. Gitu. Dan selalu ingat Tuhan untuk setiap pekerjaan kamu. Dan jaga tubuhmu. Karena Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Makanya dalam Roma 12 dikatakan persembahanmu adalah ya hidupmu, tubuhmu, itu yang paling berharga buat Tuhan. Gitu. Jadi jagalah itu. Oh iya Bang Elia. Iya, saya mau tanya juga Bang Elia. Kan saya akui memang Bang Elia, kalau misalkan kita jarang ke gereja atau bersekutu itu, pergumulan hidup itu pasti campur-campur. Terkadang kita misalkan pada saat saya di darat, saya itu perasaan saya sama Tuhan itu sangat dekat. Tapi begitu jarang pergi ke gereja, jarang berdoa karena kesibukan, gimana caranya supaya saya bisa pertahankan antara kayak di darat itu dekat sama Tuhan sama yang di tempat kerja begitu, Bang Elia? Ya caranya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Pak. Jadi harus senantiasa berpikir bahwa ya firman Tuhan itu yang menjadi dasar kita hidup. Kan katakan firman Tuhan itu pelita bagi setiap orang. Jadi ya harus direnungkan untuk siang dan malam. Betul. Iya, pertanyaan lagi nih Bang Elia. Gini Bang Elia. Terkadang kalau saya betul-betul beribadah kepada Tuhan apa segala macam, saya sudah serahkan segala kehidupanku, kok gimana ya Bang Elia? Cobaan bertubi-tubi terus, gimana itu Bang Elia? Saya pikir saya seolah Tuhan tidak sayang sama saya begitu. Kalau kamu dicobai, kamu harus bersyukur, Pak. Karena tidak semua orang Tuhan berikan Tuhan izinkan datang pencobaan. Orang yang Tuhan diizinkan untuk dicobai adalah orang yang menurut Tuhan mampu melaluinya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan kepada kamu kalau kamu tidak mampu menanggungnya.
Dan Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Jadi kalau Tuhan sampai mengizinkan kita mengalami pencobaan, itu artinya Tuhan mempercayakan, Tuhan percaya kepada kita bahwa kita dapat melaluinya. Hasil akhirnya itu apa? Kemurnian iman. Jadi berbahagialah orang yang diizinkan untuk dicobai. Sama seperti Ayub. Kita mengatakan bahwa Ayub berbahagia karena Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, yang dengan maksud itu Tuhan menguji Ayub agar imannya murni di hadapan Allah. Dan kemudian Ayub berbahagia karena upah dari imannya yang murni itu adalah dia memperoleh pemulihan. Jadi kalau Bapak katakan, mengapa saya semakin dekat dengan Tuhan, kemudian saya semakin banyak mendapatkan pencobaan? Ya, karena Tuhan itu ingin menyadarkan Anda, kamu semakin dekat dengan Tuhan dengan iman yang murni atau iman yang palsu. Kalau kamu mau tahu bahwa imanmu itu murni atau tidak, maka itu perlu diuji melalui apa? Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan. Jadi, Bapak harus bersyukur, saya pun harus bersyukur kalau misalnya Tuhan mengizinkan saya dicobai. Karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya bisa melaluinya. Jadi kalau Tuhan sendiri mengizinkan pencobaan dalam hidup kita, artinya dia sendiri tahu bahwa kita mampu melewatinya. Nah, tugas kita adalah bertekun di dalam Tuhan dan berjuang di dalam pencobaan itu agar kita bisa memperoleh upah kita yang daripada Tuhan. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus saja mengalami pencobaan. Iblis mencobai Yesus. Allah Bapa mengizinkan Tuhan Yesus dicobai. Itu dengan maksud agar Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang paling murni. Yang dengan demikian kita semua beroleh penebusan oleh karena kemurnian Kristus Tuhan kita itu. Nah, kita pun begitu. Kalau kita Tuhan izinkan dicobai, artinya pada saat yang sama Tuhan mau memurnikan kita agar kemurnian kita membuat kita diterima di dalam kemah abadi yang dipersiapkan oleh Tuhan kita di dalam kerajaan Bapaknya. Jadi berbahagialah orang yang diizinkan untuk dicobai. Karena itu adalah instrumen Allah untuk memurnikan iman kita semuanya satu persatu. Gitu, ya. Oh iya, makasih Bang Ilya. Terus terang Bang Ilya, memang selama ini pergumulan hidup yang saya alami itu ndak gampang, berat juga Bang Ilya. Tapi setiap apa yang saya minta kepada Tuhan memang butuh perjuangan. Pasti Tuhan kasih. Saya minta pasti dikasih, cuman lambat-lambat pasti dikasih. Cuman itu aja Bang Ilya. Ya. Semakin dekat, kadang-kadang pencobaan itu banyak sekali. Saya bilang seolah-olah saya tidak sanggup gitu Bang Ilya. Ya percayalah, Bapak pasti bisa melaluinya kalau Bapak mau memberi diri dan percaya sama Tuhan. Gitu ya Pak ya. Jadi tetap semangat selalu ya. Oke.